Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jerry Eka Putra dengan NIM 18230022 jurusan akuntansi. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan tugas seminar akuntansi yang berjudul Dampak Akuntansi Konservasi pada Kesejahteraan Manusia. 1. Pengantar. Mengikuti fokus Millennium Executive Assessment tentang pentingnya mengambil pendekatan holistik untuk hubungan orang-orang dengan alam. Ada menjadi kesadaran yang meningkat bahwa mata pencaharian masyarakat dan cara hidup terkait erat dengan alam lingkungan. Penggunaan sumber daya alam berbentuk identitas masyarakat dalam upaya membangun kehidupan mereka dan mencapai pemahaman mereka tentang apa artinya hidup baik dengan ekonomi tertentu. Konteks. Dengan demikian, memahami apa yang dimaksud dan dicita-citakan oleh orang kesejahteraan mereka sangat penting untuk keberhasilan. Konservasi tindakan yang berusaha untuk mengubah hubungan antara komunikasi manusia dan lingkungan sumber daya alam tempat mereka menyembunyikan variasi yang luas dalam cara istilah. 2. Pengembangan kesejahteraan sebagai konsep. Telah terjadi peningkatan minat yang luar biasa kesejahteraan manusia di antara penelitian, pembangunan, dan praktis selama 2 dekade terakhir. Meskipun istilahnya telah digunakan secara filosofis dan longgar selama berabad-abad, telah terjadi kebangkitan perhatian ilmu sosial ke konsep dan implementasi terhadap kebijakan publik di seluruh berbagai bidang kepentingan dalam berkelanjutan dan kesejahteraan manusia didetailisasi oleh bundelan laporan akhir dari Sarkozy, Komisi Pengakuan Kinerja Ekonomi dan Kemajuan Sosial, diketahui oleh Amartya Sen, Joseph Stiglitz, dan Jean-Paul Fitoussi adalah salah satu tokoh penting publikasi. 3. Menerapkan kerangka WET. Kerangka WET mengidentifikasikan 3 kondisi yang diperlukan untuk kesejahteraan individu manusia. 1. Saat Anda membutuhkan bertemu. 2. Saat Anda dapat bertindak secara bermakna untuk dikejar tujuan Anda. Dan 3. Saat Anda dapat mengalami aktualitas hidup yang memuaskan. Poin 1 bisa dinilai secara objektif, sedangkan poin 3 adalah subjektif penilaiannya. Ini digambarkan sebagai kerangka kesejahteraan sosial karena semua aspek kesejahteraan manusia bergantung padanya. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil pada hubungan sosial, dan karena perbedaannya posisi sosial orang-orang di dalam masyarakat yang sama menyebabkan mereka memiliki pengalaman yang berbeda kesejahteraannya. Kesejahteraan yang dibedakan. Pendekatan web memberikan perhatian khusus pada perbedaan yang terjadi dalam kelompok orang yang terkenal dampak oleh invasi konversi. Ini bisa dibuktikan sesuai usia, kelas, jenis kelamin, kekayaan, atau mata pencaharian. Misalnya saat melihat konservasi perikanan, biasanya perlu untuk membedakan dampak yang berada untuk mengutamakan sifat hak tradisional nelayan bagaimana dari tempat penangkapan ikan. Demikian pula meskipun dampak garis depan dari tindakan konservasi mungkin terlihat bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh paling besar dalam komunikasi, hampir selalu ada pengaruh pada orang lain tidak begitu mudah dilihat atau didengar. 5. Perubahan kesejahteraan dari waktu ke waktu. Tantangan khusus bagi banyak ilmuwan yang berusaha gunakan kerangka kesejahteraan untuk tujuan evaluasi itu kesejahteraan
dibentuk oleh aspirasi, adaptasi, dan interaksi sosial yang selalu berubah. Dengan demikian, kesejahteraan memiliki fluiditas temporer. 6. Arah masa depan. Tindakan realistis menghadapkan untuk mengembangkan metrik standar yang dapat mengukur efek konservasi secara memadai tentang pendorong dan konstitusi kesejahteraan di berbagai lokasi tanpa mempertimbangkan konteks lokal. 7. Mempertimbangkan untuk siapa pengukuran kesejahteraan. Untuk pemerintah, masyarakat, organisasi konservasi, dan setiap individu dapat memiliki gagasan yang sangat berbeda tentang apa kesejahteraan, bagaimana itu harus dikejar, dan mengapa itu harus diukur. Yang pandangannya menang dalam evaluasi latihan sangat bergantung pada hubungan kekuasaan. Itu pendekatan yang diambil untuk mengukur kesejahteraan, dan metrik digunakan sebagai akan tergantung pada tujuan dari mana evaluasi dimaksudkan. Audien yang datanya dan pelaporan ditaksirkan, dan apa yang akan dihitung sebagai bukti dalam setiap kasus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.